Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nidya Tamarahman. Saya di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Penerapan Enterprise Risk Management dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah di Kota Bandung. Hal yang mendasari saya melakukan penelitian ini dengan judul tersebut adalah dilihat dari fenomena yang terjadi. Ini ada tingkat NPF pada PT Penindo Dubai Syariah yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Itu artinya setiap tahunnya ada kredit bermasalah yang tidak bisa diselesaikan oleh PT Penindo Dubai Syariah. Ini menunjukkan bahwasannya kinerja perusahaan pada PT Penindo Dubai Syariah masih belum memaksimalkan konsep dalam scorecard di perspektif keuangannya. Lalu fenomena yang berikutnya dikemukakan oleh Wakil Presiden Indonesia, Bapak Ma'ruf Amin. Ada beberapa hal penghambat bisnis perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, belum ada diferensiasi model bisnis. Lalu yang kedua, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang optimal. Lalu yang ketiga, tingkat literasi yang rendah dan inklusi yang rendah. Lalu keempat, perbankan syariah kurang kompetitif kalau kita harus dibandingkan dengan perbankan konvensional. Lalu ada Abdullah selaku Direktur Riset Center of Reform on Economic Score Indonesia menyebutkan bahwa mergernya antara Bank BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah ini bisa memicu kecenderungan ke arah monopoli, mengingat ketiga bank tersebut di perbankan syariah cukup dominan atau cukup baik. Namun praktik monopoli ini akan rawan merugikan pada konsumen. Dari fenomena tersebut muncullah kerangka pikir yang saya lakukan, yaitu apakah penerapan enterprise risk management berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu yang kedua, apakah penerapan prinsip-prinsip good corporate governance ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Metode penelitian yang saya lakukan adalah deskriptif, verifikatif, dan pendekatan kuantitatif. Lalu datanya data primer, sumbernya lewat pernyataan-pernyataan yang dilakukan di kuesioner. Tekniknya survei dengan kuesioner. Populasinya Bank Syariah di Kota Bandung, sampelnya pihak internal Bank Syariah yang ada di Kota Bandung. Kemudian instrumennya ada uji validitas sama uji reliabilitas, teknik analisis data skala Likert, rencana pengujian hipotesis ada MSI, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Hasil penelitiannya uji validitasnya untuk mengukur apakah pernyataan yang saya buat ini selaras atau tidak dengan variabel. Di X1, X2, dan variabel Y-nya semua valid karena angkanya di atas 0,3. Uji reliabilitas semuanya reliable karena di atas 0,6. Lalu ada uji asumsi klasik, uji normalitas. Yang pertama kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov test. Angka signifikannya harus di atas 0,05 dan semuanya signifikan. Ada uji multikoloneritas, angka toleransinya harus di atas 0,1 dan VIF-nya harus di bawah 10, dan X1 dan X2-nya di atas 0,1 dan di bawah 10. Lalu untuk uji heterokedastisitas, ini kita menggunakan scatter plot. Ini untuk mengukurnya kita melihat ada titik-titik ini harus ada menyebar di sumbu Y, dan kalau kita lihat ini semuanya sudah menyebar. Lalu ada analisis regresi berganda, ini untuk artinya kinerja perusahaan akan meningkat 1,169 kalau tidak dipengaruhi kedua variabel tersebut. Sementara kalau misalnya dipengaruhi oleh variabel X1, ini akan menambah 0,132. Dan sebaliknya kalau dipengaruhi oleh variabel X2 akan menambah 0,565. Uji simultan atau uji F ini harus di bawah 0,05, artinya pengaruh penerapan enterprise risk management dan juga prinsip-prinsip GCG ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Lalu uji parsialnya, uji T atau uji X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dua-duanya pun signifikan karena angkanya di bawah 0,05. Koefisien determinasinya R square-nya ada 0,791, artinya 79,1%
variabel X1 dan X2 saya mempengaruhi terhadap kinerja perusahaan. Untuk kesimpulannya berarti penerapan enterprise management ini berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Ketika enterprise ini diterapkan dengan baik, maka perusahaan pun akan bisa mempengaruhi atau bersiap diri untuk hal-hal yang buruk yang akan terjadi untuk memanajemen resikonya. Lalu untuk penerapan prinsip-prinsip good corporate governance juga berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Karena ketika tata kelola perusahaannya baik, gitu, perusahaan akan lebih enak atau terstruktur menjalankan roda perusahaannya selama bergerak. Untuk saran yang pertama, Bank Syariah di Kota Bandung membuat mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Lalu yang kedua, Bank Syariah di Kota Bandung dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan data yang konkret. Lalu Bank Syariah di Kota Bandung memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan. Dan saran berikutnya, peneliti berikutnya diharapkan menambah variabel seperti budaya organisasi, CSR, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Saran ini saya ambil berdasarkan hasil kuesioner yang saya sebar. Hasilnya saran-saran seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.